Salah satu penyesalan ahlul kubur adalah ketika mereka menyesali pada waktu hidup di dunia tidak bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq, ya Allah, sekiranya aku dikembalikan ke kehidupan yang semula, maka pasti aku akan bersedekah. Maka mari kita titipkan, mari kita simpan harta kita untuk akhirat kita dengan menitipkannya pada ladang-ladang amal saleh. Yayasan Berkah Nusantara, insya Allah di lahan ini kami akan membangun pondok Quran untuk akhwat setelah kami membangun pondok Quran untuk ikhwan. Bapak Ibu rahimakumullah, kami membuka peluang pahala untuk Anda sekalian menitipkan jariahnya untuk nanti dijemput di yaumil akhir dalam bentuk wakaf untuk pembangunan Quran di Yayasan Berkah Nusantara. Mari salurkan titipan Anda, zakat, infak, wakaf, sedekah Anda di Yayasan Berkah Nusantara di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Semoga itu semua tidak akan membuat kita menyesal di yaumil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita dari keadaan mati kemudian hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di dalam edisi Berkah Ramadan. Kalau kemarin kita membahas hadis man shoma Ramadan, hari ini kita membahas hadis tentang man qama Ramadan. Barang siapa yang ajak, qoma, yang bangun, yang terjaga di malam bulan Ramadan. Hadis ini khususnya adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah mulai memasuki 10 hari kedua, pertengahan Ramadan lewat dikit ya gitu ya. Dan itu kita harus sudah mulai ihtisabannya, udah mulai harus kencang tuh. Kalau kemarin kita sudah membahas apa itu makna ihtisaban. Kenapa harus kencang? Karena 10 hari pertama itu akan menentukan kualitas 10 hari kedua kita. 10 hari pertama dan kedua kita akan menentukan bagaimana kualitas 10 hari terakhir kita. Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang terbangun di malam-malam bulan Ramadan, wabil khusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan iman, dengan ihtisaban, janjinya apa? Ampunan dari Allah atas segala dosa-dosa yang sudah lalu. Kenapa kita harus bangun di 10 hari terakhir ini? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memilih 10 hari terakhir untuk menurunkan suatu malam yang bobotnya, kualitasnya itu lebih baik dari 1000 bulan. Kita semua sudah tahu ketika firman Allah dalam surat Al-Qadr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan yaitu Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadar, pada malam yang penuh kemuliaan. Lalu Allah bertanya kepada kita, wa ma adraka ma lailatul qadr? Tahu nggak kamu apa itu lailatul qadar? Katanya begini, kalau ada pertanyaan ma adraka, itu artinya satu, Allah mau memberitahu sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi itu pertanyaan retorika sebetulnya. Karena Allah sudah tahu bahwa sebetulnya kita gak tahu apa itu Lailatul Qadar.
Ketika ditanyakan, kamu tahu nggak Lailatul Qadar itu apa? Itu artinya hanya Allah yang tahu makna Lailatul Qadar itu yang sesungguhnya. Itu pertama. Yang kedua, Allah tahu bahwa kita nggak tahu apa yang sesungguhnya, makna yang sesungguhnya dari malam Al-Qadar itu. Kalau ditanya, wa ma adraka, berarti kita paham, oh ini sesuatu yang hanya Allah tahu dan saya nggak tahu. Artinya apa? Atensi kita, perhatian kita harus lebih fokus untuk menyimak apa sih yang disebut dengan Lailatul Qadar itu. Malam di mana Allah memilih malam itu untuk menurunkan Al-Quran. Lalu Allah katakan bahwa pada malam itu tanazzalul malaikatu warruh. Allah turunkan, bukan Allah turunkan dengan kata nazala, tapi tanazzal. Tanazzal itu katanya turunnya banyak dan turunnya bergelombang-gelombang, bertubi-tubi. Sampai dikatakan di dalam hadis itu, pada malam itu langit penuh sesak. Tidak ada celah di atas langit yang tidak ada di situ kecuali ada malaikat. Ngapain malaikat di malam itu? Berbondong-bondong mereka, berombongan banyak sampai memenuhi langit bumi ini, turun untuk mengaminkan semua doa yang dipanjatkan oleh hamba Allah yang bangun di malam 10 hari terakhir. Untuk mengaminkan semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang bangun, koma, di malam-malam 10 hari terakhir. Masya Allah. Bukan cuman malaikat yang turun, warruh, malaikat Jibril yang tugasnya adalah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu sudah selesai tugasnya. Tapi untuk yang mulia ini, malam yang mulia ini, Allah turunkan bukan hanya malaikat, pasukan malaikat, tapi juga adalah penghulu para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Kemudian bi'inna rabbihim min kulli amr salamun hatta matla'il fajr. Keselamatan, kenyamanan, kesejahteraan dari malam itu sampai terbitnya fajar. Kalau di situ kemudian ada sesuatu yang khairum min alfi syahr, kata Allah, lebih baik dari 1000 bulan, itu bukan sama dengan, ya hadirin sekalian, itu lebih baik. Kalau lebih baik itu artinya apa? Bisa jadi 2000 bulan, 10.000 bulan, 100.000 bulan, terserah Allah kapitalisasinya. Tapi yang jelas lebih baik daripada 1000 bulan, kata Allah. Amal saleh yang kita lakukan di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Lalu kemudian ada jutaan malaikat yang mengaminkan doa-doa kita, yang mengaminkan semua amal saleh yang kita lakukan di malam itu. Dan kemudian keselamatan, kesejahteraan, ketenangan, kenyamanan sampai datangnya fajar. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau lebih banyak terbangun di malam-malam 10 hari terakhir. Beliau membangunkan anggota keluarganya. Kenapa kita harus maksimal untuk qoma, untuk ajak bangun di malam-malam 10 hari terakhir itu? Hadirin sekalian, kita ini hamba yang dhaif, dosa kita banyak, pahala kita sedikit, hajat kita sangat banyak, hajat di dunia, hajat di akhirat, hajat diri kita, keluarga kita, pasangan kita, keturunan kita, masyarakat, bangsa kita, hajat kita sangat banyak. Maka ketika ada sebuah momentum yang di situ Allah benar-benar membuat sesuatu yang spesial dalam pengabulannya, dalam pengampunannya, dalam kapitalisasi amal pahala atas amal saleh yang kita lakukan, maka sungguh hanya orang yang tidak tahu diri yang mengabaikan 10 malam terakhir. Kalau 10 malam terakhir ini kita lebih banyak tidurnya daripada qamanya, daripada berdirinya,
maka sungguh kita tidak tahu diri. Karena Allah dengan cintanya, dengan kasih sayangnya memberikan peluang emas kepada kita. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita, karena Allah cinta sama kita, kita butuh. Allah tahu kita butuh pengampunan yang banyak. Allah tahu kita butuh kapitalisasi pahala yang banyak. Allah tahu kita lemah. Dan Allah sangat ingin mengangkat derajat kita. Allah sangat ingin menghapuskan dosa kita. Allah sangat ingin meringankan hidup kita. Lalu Allah beri kesempatan peluang emas ini. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita qama? Ketika kita terbangun di malam-malam bulan Ramadan itu. Ketika kita banyak berdiri. Sebagian menjelaskan bahwa qama di sini artinya adalah memperbanyak sholat. Karena salah satu yang menjadi simbol sholat itu adalah berdiri. Jadi qama di sini salah satunya adalah difahami memperbanyak berdiri untuk sholat di 10 malam terakhir. Terus ngapain aja Bu Sufi? Kan udah sholat raweh 11 rakaat gitu ya. Atau ada yang 23 rakaat. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jika kamu mempunyai sebuah hajat, sebuah keinginan kepada Allah, mintalah dengan sholat 2 rakaat. Maka di malam-malam 10 hari terakhir itu, banyaklah kita menghadap kepada Allah dengan sholat. Kita sampaikan secara detil satu demi satu hajat kita masing-masing dengan sholat 2 rakaat. Sangat mungkin Allah lebih banyak menatap kita di 10 hari terakhir. Allah katakan juga di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau kamu mau minta tolong kepada aku, kata Allah, sabar dan salat. Karena di dalam salat itu adalah sebuah keadaan, sebuah situasi fisik maupun batin yang sangat mungkin kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin secara spiritual kita akan mempunyai keyakinan yang lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat? Pada saat kita sabar, kita akan membuat afirmasi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua masalah, semua kegundahan, kegalauan, beban hidup kita itu, kalau kita katakan ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah, kira-kira kita akan merasa berat gak? Kita nggak akan merasa berat, karena semua kalau di tangan orang yang punya kuasa, di tangan zat yang punya kasih sayangnya tak terbatas, di tangan zat yang memiliki keadilan, kebijakan yang sangat luar biasa, kita akan tenang. Kalau kita menyerahkan sebuah urusan kepada ahlinya, maka kita akan tenang. Seperti tenangnya seorang suami mempercayakan istrinya yang mau operasi sesar kepada dokter. Tenang aja, enggak kenal, tapi tahu oh ini dokter spesialis kandungan, udah tenang tuh. Istrinya masuk ruang operasi padahal di situ banyak alat-alat, benda-benda tajam, tenang aja. Kenapa? Karena diserahkan kepada ahlinya. Ketika kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu karakter pertama orang yang sabar, maka pada saat itu kita melepaskan sebagian besar beban kita ketika kita punya masalah, ketika kita dirundung duka, ketika dirundung malapetaka. Dan selebihnya ketika kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita mengafirmasi diri bahwa saya kuat karena di belakang saya ada Allah yang maha kuat. Tapi selebihnya setelah kita mempunyai keyakinan itu, kata Allah, bisabri wassalah, dengan salat. Hadirin rahimakumullah, dengan salatlah kita akan mengasah keyakinan kita terhadap maha besarnya Allah. Kita datang, kita bangun, kita berdiri di 10 hari terakhir kepada Allah, meminta
Apa hajat kita yang paling besar? Hajat kita yang paling besar itu kalau kita runut dari zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Syahadat, istighfar, doa meminta surga, dan minta dijauhkan dari neraka. Itu hajat terbesar kita. Bagaimana kita memastikan bahwa syahadat ini sampai di ujung hayat kita, sampai di ujung kematian kita. Ini yang harus kita pastikan, bahwa syahadat kita bukan syahadat yang cuman di hati kemudian kita tidak nyampe. Ketika sampai kita sakaratul maut itu tidak nyampe di situ. Ya udah, kita harus berkeyakinan dan berikhtiar bahwa syahadat kita bukan syahadat yang ece-ece, tapi syahadat yang paling utama. Syahadat yang kuat, yang bisa sampai di sakaratul maut kita. Itu hajat kita, hadirin sekalian. Bangun di 10 hari terakhir, minta sama Allah bahwa mati kita membawa syahadat. Karena itulah jaminan, itulah kepastian. Kalau kita pulang membawa syahadat, insya Allah liqa'ul wujuh dengan Allah akan tercapai. Salat 2 rakaat kepada Allah, minta itu. Bayangkan, ketika kita minta pertolongan kepada Allah dengan salat, pada saat kita bilang Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ketika kita mengatakan Allah yang maha besar, lalu kita punya masalah, tenang gak kita? Tenang. Ada Allah yang maha besar. Maha besar kekuasaannya, maha besar keadilannya, maha besar, maha tinggi kedudukannya. Tenang, kita akan menghadapinya. Lalu kita katakan nanti ketika kita salat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Zat yang kasih sayangnya tak terbatas, yang kasih sayangnya gak pilih-pilih, kasih sayangnya gak bersyarat. Kenapa saya katakan kasih sayang Allah itu gak pilih-pilih dan gak bersyarat? Ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Baqarah 126. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikan negeri ini, negeri Mekah di mana aku meninggalkan anak dan istriku, adalah negeri yang aman. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim setelah itu berdoa, dan karuniakanlah rezeki kepada penghuninya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa jawaban Allah? Jawaban yang sangat menenangkan. Qala, kata Allah, wa man kafara, orang kafir pun aku urus. Fa umatti'uhu qalila, aku jamin rezeki mereka walaupun cuma sedikit. Bayangkan kasih sayang Allah yang tidak milih, tidak bersyarat, pada batas tertentu. Lalu kita bilang kita datang kepada Allah dengan masalah kita, dengan kegundahan kita, dengan dosa kita. Seandainya bukan Zat yang penuh rasa kasih sayang, kita pasti akan putus asa dalam bertobat. Coba kita bandingkan. Seorang ibu, seorang ayah yang anaknya melakukan kesalahan, yang kasih sayang ibu, kasih sayang ayah itu dibandingkan kasih sayang Allah, ya Allah, sebutir debu. Tapi apa kemudian yang kita lakukan ketika anak itu datang minta maaf, datang bersimpuh? Kita maafkan. Kenapa? Karena ada cinta, karena ada kasih sayang. Ketika kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, maka pada saat kita memintakan ampunan, kita datang dengan segenap dosa kita, kita datang dengan segenap hajat kita, lalu kita yakin di belakang kita ada Allah yang kasih sayangnya tak terbatas, yang kasih sayangnya nggak bersyarat. Masya Allah, tenang kita hadirin sekalian. Apalagi ini di malam yang kapitalisasinya lebih baik dari 1000 bulan. Lalu kita katakan Ar-Rahmanir Rahim, kita katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah,
Segala puji bagi Engkau yang telah menjadi Rabb semesta alam, yang menguasai seluruh alam, menguasai tubuhku, hidupku, matiku, rizkiku, makanku, sehatku, sakitku. Engkau yang menjadi pemeliharanya ya Allah, segala puji bagi Engkau. Kira-kira kalau kita meyakini bahwa Allah yang menjadi Rabb semesta alam, yang menjadi Rabb kita, yang tadi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, di celah mana kita akan putus asa? Di celah mana kita akan merasa depresi? Segala puji bagi Engkau ya Allah, yang telah memberikan nikmat banyak kepada kita. Kita datang dengan masalah, tapi ketika kita ingat bahwa di balik masalah yang Allah titipkan, Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, maka pada saat kita qama, pada saat kita berdiri dengan mengatakan itu, kita akan merasa ringan di hadapan Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, wahai Allah yang menguasai hari pembalasan. Kata ad-din itu katanya satu akar kata dengan kata ad-dain, hutang. Kenapa Yaumuddin dikatakan hari pembalasan, bukan hari agama atau hari hutang? Karena pada hari itu semua orang akan ditebus hutang-hutangnya. Hutang manusia dengan manusia, hutang manusia kepada Allah, hutang Allah kepada kita. Emang Allah berhutang kepada kita? Ada. Ketika kita meminta berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, lalu menurut Allah yang terbaik itu adalah ditangguhkan sampai di akhirat, maka akan Allah bayar di akhirat. Bisa jadi ada orang yang terzalimi, dia nggak salah, tapi karena sistem ini dan lain sebagainya, kemudian dia mendapatkan kemalangan, dipenjara kah atau apalah, tapi bukan salah dia, bukan dosa dia, maka itu Allah akan bayar nanti di yaumil akhir. Di mana hari tidak akan ada lagi orang yang dirugikan, tidak akan lagi ada orang yang berhutang satu sama lain. Maka pada saat kita punya masalah, kita dizalimi orang, kita punya hajat, wahai Allah yang maha membalas di yaumil akhir nanti. Wahai Allah yang maha menyelesaikan semua masalah kita di dunia ini, yang Allah keselesaikan nanti di akhirat. Bayangkan ketika kita qoma, ketika kita berdiri, bangun di hadapan Allah, lalu kita punya keyakinan Maliki Yaumiddin, Masya Allah. Lanjut lagi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku ibadah. Pada saat kita mengatakan hanya kepada Allah kita ibadah, maka kita akan secara otomatis di dalam pikiran kita itu harusnya, kalau benar kita ibadah hanya kepada Allah, maka kita akan membersihkan ibadah itu dari hal-hal yang lainnya. Dari riyanya, dari malesnya, dari ngasalnya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan dengan sholat ini ya Allah. Setelah sebelumnya kita katakan Malik Yaumiddin, kita katakan bahwa Allah itu Rabbul Alamin, kita katakan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, maka pada saat kita mengatakan iyyaka nasta'in ya Allah, Masya Allah. Itulah kenapa dikatakan sholat itu bisa menjadi penolong kita. Kenapa? Karena pada saat sholat itu kita berada pada sebuah posisi, situasi, perasaan, pikiran, fokus kepada Allah. Sehingga dengan kualitas sholat yang seperti itu, layaklah kemudian Allah turut campur dalam masalah kita. Kalau kita minta tolong hadirin sekalian, itu artinya apa? Artinya kita nggak punya daya, kita nggak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu. Sehingga kita minta tolong. Kalau kita sakit, kita nggak tahu nih sakit harus diapain, diobatinnya pakai apa, kenapa perasaan saya begini, kenapa lambung saya begini, kenapa mata saya begini, kita akan datang kepada yang ahlinya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah itu, karena kita nggak mampu. Semakin kita yakin pada pihak yang kita mintain tolong, dan semakin kita merasa bahwa kita memang tidak mempunyai kemampuan, maka turut campurnya orang yang kita mintai pertolongan itu akan makin maksimal. Coba kalau misalnya ada pasien datang ke dokter, dikasih obat ini ya pakai paracetamol, dok kayaknya nggak pas deh paracetamol buat penyakit saya. Kira-kira dokter itu akan all out nggak? Dikasih ini ya
amoksisilin ininya gitu, antibiotiknya. Dok, kayaknya nggak pas deh. Soalnya gejala penyakit saya tuh gini-gini. Kita merasa kita punya kemampuan, lalu ketika Allah menolong kita nggak terima itu artinya kita tidak meminta Allah untuk terlibat banyak di dalam menyelesaikan masalah kita. Jadi harus sejajar. Ketika kita sholat di hadapan Allah, pengagungan kita kepada Allah harus maksimal, merendahkan diri, merendahkan kemampuan kita, merasakan bahwa kita tidak mampu, kita banyak dosa, kita banyak beban, kita lemah. Maka pada saat posisi di mana kita makin merendah dan kita makin mengagungkan Allah, disitulah Allah akan turut campur secara maksimal dalam masalah kita. Hadirin sekalian, inilah yang harus kita banyakkan di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Man qama, berdiri, bangun, hidupkan di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Karena di situ ada cintanya Allah, ada pengabulan, ada pengampunan yang itu menjadi kebutuhan kita. Kita tidak tahu ketika kita besok berpikir akan ketemu dengan 10 Lailatul Qadar itu, belum tentu juga. Maka berpikirlah bahwa jangan-jangan ini adalah hari terakhir kita, bangun. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita. Supaya kita tidak mengulang kecelakaan kita. Seperti yang Rasul katakan di dalam hadis, celakalah orang yang bisa melewati Ramadan dari awal sampai ke akhir, tapi dia nggak mendapatkan ampunan, dia nggak mendapatkan pintu surga. Celaka, kata Rasul. Jangan-jangan kita setiap tahun hanya mengulang kecelakaan-kecelakaan yang sama. Nauzubillah min dzalik. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin sekalian, 10 hari terakhir kita niatkan dari sekarang. Kita minta tolong sama Allah agar Allah kondisikan iman kita, fisik kita, hati kita, harta kita, keluarga kita, waktu kita, pekerjaan kita, kesibukan kita. Semoga Allah kondisikan sehingga kita bisa qama, kita bisa bangun untuk menghidupkan 10 malam terakhir. Sehingga kita layak mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak usah GR, tidak usah mencoba mencari-cari, mengidentifikasi, kira-kira saya dapat Lailatul Qadar gak usah. Kalaupun Lailatul Qadar itu Anda yakin turun ketika Anda i'tikaf di malam ke-25 atau ke-27, apakah setelah itu kita akan selesai? Ini kalau misalnya kita i'tikaf nih, tanggal 27 kita berasa, kayaknya tadi malam Lailatul Qadar nih beneran. Setelah itu lalu kita akan oper gigi gitu ke nol. Sungguh hamba yang tidak tahu diri. Udah, lupakan itu. Yang jelas perintah Rasul qama, bangun, hidupkan malam-malam dengan ibadah, terserah Allah. Yang kita tahu Allah nggak akan mengkhianati janjinya. Allah nggak akan salah pilih orang. Maka beriktikaf di bulan Ramadan adalah salah satu ikhtiar yang paling direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, supaya kita bisa terjaga, kita bisa terbangun. Karena kalau di masjid lebih kondusif. Kita ngelihat orang tilawah, ngelihat orang sholat, ngelihat orang zikir. Kalau di rumah, bisa kita mendapatkan Lailatul Qadar di rumah? Wallahu alam, bisa saja mungkin. Di rumah sakit, orang yang sedang menunggu orang yang sakit, di perjalanan, yang sedang ada hajat penting, atau di perbatasan gitu, TNI yang sedang menjaga perbatasan, mungkin mereka mendapatkan Lailatul Qadar, sangat mungkin kalau mereka qama, mereka menghidupkan. Tapi i'tikaf di masjid adalah sebuah pengkondisian yang maksimal. Tapi sekali lagi itu tergantung kitanya. Ada juga kan yang di masjid cuma numpang tidur doang, pindah tidur doang, ada. Tapi yang paling penting adalah bagaimana qama, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan itu. Semoga Allah izinkan, Allah takdirkan, Allah ridai kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Baik hadirin sekalian, untuk pertemuan ini sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan bertemu di lain sesi dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.